yang sama-sama kita muliakan, Al-Muqarrah Ustadz Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal dengan Ustadz Gus Miftah. Kasih aplaus bersama-sama. Dan yang saya hormati Bapak Sekda, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, dan wali negari di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Dan yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan se-Kabupaten Solok Selatan. Dan yang saya hormati kepala sekolah dan guru-guru sekolah se-Kabupaten Solok Selatan. Dan yang saya hormati pimpinan organisasi keagamaan, kemasyarakatan, organisasi partai politik yang berkesempatan hadir bersama-sama kita. Dan yang saya hormati seluruh ketua dan pengurus BKMT se-Kabupaten Solok Selatan. Dan yang saya hormati Elkam Kabupaten Solok Selatan dan juga anak-anak SMP, SMA yang hadir dan termasuk yang hadir bersama-sama kita. Tokoh masyarakat, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, bundo kanduang. Teristimewa kepada seluruh masyarakat dan jemaah tabligh akbar yang hadir pada hari ini bersama-sama kita. Rekan-rekan media pers dan seluruh masyarakat yang berbahagia. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada tabligh akbar dalam rangka memperingati hari jadinya ke-19 Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 pada hari ini. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada arwah junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama pribadi dan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Solok Selatan, kami mengucapkan selamat datang kepada Al-Ustadz Gus Miftah di bumi seserantau Sasurambi ini. Karena di dalam begitu padatnya jadwal pengajian beliau, namun masih dapat menyempatkan diri hadir bersama kita di Kabupaten Solok Selatan. Semoga pertemuan pada hari ini senantiasa diberikan serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh hadirin dan masyarakat kami dari seluruh pelosok negeri Solok Selatan yang datang mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, jika kita kutip dari pengalaman riwayat Imam Ghazali, beliau bertanya kepada muridnya, apakah yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab, bulan dan matahari dan bintang yang lebih jauh. Melalui jawaban itu, Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan adalah benar-benar, tapi yang paling benar dijawabnya adalah yang paling jauh adalah masa lalu. Siapapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak mampu kembali ke masa lalu. Untuk itu kita harus bisa merubah serta menjaga diri agar hari ini lebih baik dari masa lalu. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini.
Melalui momen hari ini, jadinya Kabupaten Solo Selatan yang ke-19 pada tahun 2023 ini, dengan mengundang Ustadz Gus Miftah, kita berharap dan berusaha agar hari esok yang lebih baik Kabupaten Solo yang kita cintai ini, berkat doa kita bersama. Dalam rangka khutbah ini pula, hari ini kita akan mendengar siraman rohani yang tidak lain maksudnya adalah mempertebal spiritual kita, Islam kita, serayanya menematik hikmah untuk bekal ikhtiar melompat di dalam ridho Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, dalam pembangunan daerah ini pasti ada rintangan, ujian, dan cobaan. Namun untuk menghadapi itu semua, Islam telah mengajarkan sebagai hamba Allah, kita wajibkan menghadapi segala macam ujian dan cobaan seberat apapun dengan istiqomah dan tetap bersyukur senantiasa, sabar, tegar, dan tawakal. Tetapi kita juga harus bekerja keras dan berikhtiar agar hidup kita menjadi lebih baik. Demikian pula kita, Kabupaten Solo Selatan, di dalam menghadapi tantangan, ujian, dan cobaan sering rasanya amat berat dan kompleks. Kita harus tetap tegak, tidak boleh menyerah, harus semakin kompak, rukun, dan bersatu. Jangan kita saling salah menyalahkan. Mari kita dengan penuh kesadaran kita bekerja lebih keras lagi, menjemput ketertinggalan kita, bahkan melampaui daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat ini. 2 tahun kepemimpinan telah kami lalui sebagai Bupati dan Wakil Bupati bersama Bapak Julian Epi. Kerja keras dan etos kerja yang tinggi selalu kami tekankan kepada seluruh jajaran, karena target kita adalah lebih baik dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu Saudara sekalian, target kita melompat menuju Kabupaten Solo Selatan, maju dan sejahtera, maju bersama untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kerjasamanya dan terima kasih atas supporting penuh Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan terhadap kelanjutan pembangunan Kabupaten Solok Selatan yang kita cintai. Bapak Ibu gimana? Udah siap dengerin ceramah Gus Miftah? Udah siap belum? Sudah siap belum? Kalau begitu kita panggilkan yang kami muliakan, Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para alim, para ulama, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Yang terhormat Bapak Bupati beserta istri, Bapak Wakil Bupati beserta istri, Ketua DPRD beserta istri, Kapolres beserta istri. Kenapa kalau saya sebut suami, pasti saya sertakan istri.
Karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Betul Bu? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tapi percayalah, Pak Bupati, Wakil Bupati, Forkompinda adalah tipe-tipe suami yang setia seperti saya. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Harus saya sampaikan Pak Bupati, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Bapak Ibu, warga masyarakat Solok Selatan, rahimakumullah, makan gorengan, minumnya susu. Hai orang Solok Selatan, I love you. Sangat jauh perjalanan saya dari Jogja ke Jakarta sampai ke Solok Selatan dengan jalan yang begitu berliku. Sebenarnya belokannya hanya ada dua, kiri dan kanan. Sampai ajudan saya tadi muntah-muntah Bu. Saya bersemangat datang ke Sumatera Barat. Kenapa? Karena terakhir saya berkunjung ke provinsi ini tahun 2018. Makanya begitu Pak Bupati telepon waktu itu ajudannya, Gus ke Solok Selatan. Sebenarnya waktu saya sangat-sangat tidak memungkinkan. Tapi itulah, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Apalagi saya tahu bupatinya Pak Khairun Nas. Ini bupati terbaik se-Indonesia. Kenapa? Karena namanya Khairun Nas, manusia paling baik. Mudah-mudahan kinerjanya sebaik namanya, amin. Kelihatan beliau setia, punya kumis. Saya selalu bilang, kalau Anda punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu keberhasilan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, kemudian juga menjadi seorang presiden. Jangan lupa, Nabi Muhammad itu presiden. Salah satu keberhasilan beliau adalah karena beliau berhasil membuat circle, membuat satu kondisi di mana support system yang beliau miliki luar biasa. Beliau ditemani dengan 4 orang sahabat yang luar biasa, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar orang yang sangat dewasa, kalau orang Jawa bilang sepuh, kebapaan. Beliau merupakan sahabat Nabi dan juga mertua Nabi, terkenal dengan segala kebijaksanaannya. Kemudian yang kedua, Umar, sahabat Nabi yang terkenal dengan keberaniannya. Sampai beraninya Umar, mohon maaf Bapak Ibu, kalau Anda punya rumah di dalamnya banyak uang, tuyul, setan, iblis gak mungkin masuk. Kalau di depan pintu Anda tulis Umar Al-Faruq. Tapi yang perlu Anda tahu Bapak, mohon maaf, sehebat-hebatnya Umar, segala-galanya Umar, setan, iblis, jin takut dengan Umar, tapi Umar takut dengan istrinya. Dan mohon maaf, Umar diangkat jadi walinya Allah gara-gara takut sama istri. Makanya kalau bapak-bapak Solok Selatan Anda takut sama istri, mungkin akan ada 2 hal kemungkinan untuk Anda. Yang pertama, kemungkinan Anda akan diangkat menjadi walinya Allah, amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Nah itu mungkin. Ini Umar. Makanya jangan kaget kalau ada pemimpin biasanya istrinya galak. Pak Kapolres mungkin istrinya galak. Di mana-mana persoalannya seperti itu. Sehebat-hebatnya suami Bu, mohon maaf, laki-laki itu kalau di luar seperti harimau, di rumah seperti kucing. Betul Bu? Ya, Anda penyebabnya. Kelemahan perempuan itu satu Pak, terlalu banyak mengingat. Kelemahan laki-laki terlalu cepat melupakan. Makanya saya nggak pernah berani punya salah dengan istri.
Nah, yang ketiga sahabat Utsman, orang yang terkenal dengan kedermawanannya. Hartanya banyak, tapi banyak disumbangkan. Maka hartanya Utsman tidak pernah habis. Hari ini dia masih punya rekening di kota Madinah yang setiap tahun menghasilkan saldo 60 juta real, diberikan kepada fakir miskin dan duafa. Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat, Sayyidina Ali yang terkenal dengan kecerdikan dan kepintarannya. Sampai Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Nah, empat orang inilah yang menjadi support system Kanjeng Nabi. Artinya apa? Kalau Solok Selatan pengen menjadi kabupaten yang besar, yang baik, harus ada karakter empat macam orang ini. Harus ada orang yang bijak, harus ada yang berani, harus ada yang dermawan, harus ada yang cerdik pandai. Saya hari ini pengen menyampaikan kepada Bapak Bupati dan kepada semua yang hadir, bagaimana Umar bin Khattab menjadikan pemerintahannya waktu itu menjadi pemerintahan yang luar biasa. Saya berharap mudah-mudahan Solok Selatan menjadi kabupaten yang luar biasa. Ini saya sampaikan Pak Bupati karena rasa cinta. Yakinlah cintaku padamu tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi cintaku padamu lillahi ta'ala. Itu yang tertawanya lama pasti janda. Ada janda di sini? Oh banyak. Hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa Bu? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya yakin hari ini pengajiannya dirahmati oleh Allah. Buktinya ada matahari tapi teriknya tidak terlalu panas. Amin. Kenapa mataharinya tidak terlalu berani muncul? Karena dia tidak kuat melihat ketampananku. Ya Allah, ini gemuknya orang ya. Wartawannya juga gemuk. Bro, jangan gemuk-gemuk bro. Di Yogyakarta ada penelitian, laki-laki kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil bro. Hati-hati. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini penelitian rumah sakit Bu, bukan penelitian saya. Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi yang paling pemberani. Saking beraninya, semuanya takut dengan Umar. Tapi beliau adalah model pemimpin yang berhasil di zamannya. Bagaimana cara Umar membangun pemerintahannya? Umar mengatakan, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, dan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Berarti Bapak Ibu, yang dibangun oleh Umar ada tiga. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah budi pekerti. Artinya apa? Kalau dalam bahasa kampus ada bahasa ATM, amati, tiru, modifikasi. Mungkin pemerintah Kabupaten Solok ketika membangun Solok Selatan bisa berangkat dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Yang dibangun adalah akalnya, agamanya, dan budi pekertinya. Tiga hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setuju Bu? 5 menit. Kenapa Bu? Kamu nafsu sama aku ya? Nah, yang pertama, mahkota seseorang adalah akalnya. Disebutkan ad-dinu huwal aqlu, agama itu adalah akal. La dina liman la aqlalah. Tidak ada
orang beragama kecuali dengan menggunakan akal. Tadi Pak Ketua DPRD tanya sama saya, Gus Miftah, dulu Mas Deddy Corbuzier masuk Islam itu belajarnya berapa tahun? Saya kenal Mas Deddy Corbuzier tahun 2018 saat video pengajian Gus Miftah viral, ketika Gus Miftah pengajian bersama anak-anak klub malam, anak-anak karaoke, anak-anak diskotik. Saya pengajian yang hadir 500 orang, semuanya menggunakan pakaian yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya selalu menggunakan kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau ngelirik mata saya tidak kelihatan. Saya sholawatan Bu bersama mbak-mbak seksi. Sebenarnya nggak seksi sih, hanya salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Nah, gara-gara saya kenal, mohon maaf video saya itu viral, saya diundang di acaranya Mas Deddy waktu itu di Trans 7, namanya acara hitam putih. Selesai acara, Mas Deddy minta nomor saya diundang pertama kali untuk datang ke YouTube-nya beliau. Waktu itu belum ada podcast, baru YouTube. Singkat cerita, kita akrab. Gus Miftah pernah ngajak Deddy Corbuzier masuk Islam? Tidak. Karena saya punya prinsip la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Ketika dia punya agama, saya punya agama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, faman sya'a falyu'min faman sya'a falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah, dengan segala konsekuensinya. Begitu punya pilihan masing-masing. Konsep toleransinya lakum dinukum waliyadin. Jadi mohon maaf Bu, sampai hari ini mohon izin menyampaikan berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? 235 orang. Tak satu pun yang kemudian melalui paksaan. Saya kasih contoh sebelum saya sampaikan Mas Deddy Corbuzier. Saya ada tamu dari Australia Bu, datang dari Canberra. Saya tanya, what is your name? My name is Antonio Scott Dory. Malah kayak ikan tuh Bu. Where do you come from? Dari mana kamu datang? I am coming from Canberra. Kemudian saya tanya, what do you want? I will to be a Muslim. Saya tanya lagi, do you know about Islam? Emang kamu paham kok manduk-manduk? Sombong amat. Nih ibu ini aneh, emang kamu paham? Malah dia jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Korban TikTok. Sekarang yang viral apa Bu? Fajar Sad Boy. Kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Sebelumnya kamu nanya Cepmek. Makanya Pak Bupati, saya besok punya cita-cita. Kalau di alam kubur, saya ditanya sama Munkar Nakir, hei Miftah, man robuka? Saya jawab, kamu nanya. Ajar malaikat. Man robuka? Kamu nanya. Nah, ini dari Australia, datang 3 bulan setelah Mas Deddy masuk Islam. Anda dari mana? Dari Canberra. Kamu mau ngapain? I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, do you know about Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? Oh no, I don't know about Islam. Saya tidak tahu Islam itu apa. Saya kaget. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau kamu tidak tahu Islam itu apa, kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa Pak? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu Islamnya asik, relax, happy, dan menyenangkan. Itu pula yang menjadi alasan Mas Deddy Corbuzier kenapa masuk Islam melalui Gus Miftah. Yang lucu Bu, orang Australia ini begitu masuk Islam syahadat, di pondok dikasih makanan sama istri, nggak ada yang dimakan sama sekali. Akhirnya istri saya jengkel, masak sayur rebung. Di sini ada rebung nggak Pak?
Rebung itu apa? Bambu. Orang Australia makan rebung Pak, malah doyan. Akhirnya dia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung, rebung itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is rebung. Wow. Dia tanya lagi, what is the meaning of rebung? Rebung itu apa? Saya jawab, rebung is the young bamboo. Rebung itu adalah bambu muda. Langsung dia teriak, Pak, amazing, dahsyat. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Nah, ternyata mahkota seseorang itu akalnya. Yang menjadi problem hari ini adalah banyak orang menyampaikan Islam tidak secara rasional. Kembali nanti kepada Mas Deddy Corbuzier. Saya baru pulang Bu kemarin dari Belanda. Kebetulan saya 20 hari saya keliling. Dari umroh 5 hari, tanggal 30 sampai tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 10 saya di Belanda, tanggal 11 sampai 15 di Brussels dan Prancis. Kemudian kemarin terakhir saya di Doha, Qatar. Saya bilang begini, ada kerinduan masyarakat Eropa belajar agama. Di Belanda itu banyak Bu gereja yang dijual karena orang sudah nggak percaya dengan agamanya. Ternyata ketika mereka meninggalkan agama lama mereka, pilihan mereka cuma dua, menjadi ateis, tidak percaya dengan Tuhan, atau menjadi Islam. Artinya apa? Ini sebenarnya peluang dakwah yang luar biasa. Bagaimana kemudian ketika saya ada di studio TV, kebetulan saya punya acara dulu di RCTI namanya Ngobrol Bareng Gus Miftah. Ini ada orang datang, bule dari Islandia. Dia melihat saya seperti ini, pakai belangkon, pakai pakaian seperti ini, dia tanya, who are you? Anda siapa? Saya bilang, Ustadz. Dia nggak tahu Ustadz. What is the meaning of Ustadz? Ustadz itu apa? Saya jawab, Muslim teachers, guru agama Islam. Kemudian saya tanya, and you? I am Audur Linda from Iceland. Namanya Audur Linda dari Islandia Bu. How old are you? Umurnya baru 21 tahun. Kemudian saya tanya, agama kamu apa? Before I am Christian. Sebelumnya saya orang Kristen. And now I am atheist. Saya sekarang menjadi seorang ateis. Saya tanya, kenapa Nduk kamu menjadi ateis? Because God is nothing. Tuhan itu nggak ada, dia bilang. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Kami lebih percaya dengan ilmu pengetahuan. Kami tidak percaya dengan Tuhan. Nah, saya mau syuting. Dia bilang begini, Gus, boleh nggak saya bertanya? Oh boleh. Dia tanya saya Bu tentang Islam 10 menit, akhirnya masuk Islam. Dia tanya apa sama saya? Gus, saya mau tanya. Yang pertama, kenapa Islam itu banyak aturannya? Semuanya kok diatur. Contohnya apa Mbak? Soal perempuan. Kenapa perempuan harus nutup aurat, pakai jilbab? Untuk mendapatkan seorang perempuan harus ta'aruf, khitbah, akad. Beda dengan kami Gus, dia bilang. Kami nggak perlu nutup aurat. Saya nggak punya agama, saya nggak banyak aturan. Saya nggak perlu nutup aurat. Ada orang seneng sama saya, kumpul-kumpul saja. Bahasa mereka apa? 7-Eleven, kumpul kebo. Hati-hati, jangan ada orang Solok Selatan kumpul kebo. Karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Kalau orang Jogja, anaknya kerbo namanya gudel. Makanya mbak-mbaknya hati-hati. Jadilah muslimah yang baik. Kalau ada cowok suka sama kamu, sampaikan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaimu, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ingat mbak-mbak, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Iya. Tuh cowok dengerin, kamu malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kalau cinta kamu ditolak, pakai quote-nya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu,
Izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Mate. Apa jawaban saya terhadap orang-orang seperti ini? Kita kembali apa yang disampaikan oleh Umar. Mahkota seseorang itu adalah akalnya. Apa jawaban saya, Bu? Yang pertama, Mbak, Anda tanya apa? Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Saya jawab, iya, agama Islam itu banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Betul, Bu? Makanya kemauan orang ini harus diatur. Nggak ada satu lini pun yang nggak ada aturannya. Apalagi beragama. Polisi punya aturan. Punya aturan. Maka walaupun polisi dia salah, ditindak. Harus taat kepada aturan. Bukan taat kepada orangnya, tapi taat kepada aturan dan hukumnya. Makanya walaupun polisi bersalah, dihukum. Makanya kamu yoga, kamu santai saja. Pangkat kamu kecil, nggak masalah. Yang penting kamu selamat. Daripada jenderal dipecat, selamat. Kemarin semalam saya bilang Pak Kapolres di acara Bareskrim di Dirpidum, teman-teman polisi ingatlah, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Mudah-mudahan polisi Indonesia semakin baik, amin. Ibu-ibu kalau cari menantu tuh polisi, push up-nya kuat. Kamu mau ketawa-ketawa aja, nggak usah diempet-empet. Saya itu membedakan polisi, Pak Kapolres, Intel sama Binmas. Itu nggak perlu lihat seragamnya, Bu. Cukup dilihat dari batuknya. Kalau Intel tuh batuknya ditahan-tahan. Itu Intel. Tapi kalau Binmas, cuha itu Binmas biasanya. Dinampak-nampakkan itu. Tapi alhamdulillah, saya pengajian di mana-mana, baru di sini yang nggak ada air minumnya. Saya nggak minta, hanya bilang. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nanti kalau ada kiai pengajian dehidrasi jatuh pingsan, tersangkanya adalah bupati. Sok baik ah kamu. Mbak, Mbak. Sini. Bukain dong, Beb. Kamu tahu, mbaknya namanya siapa? Mbak Yola itu seperti air putih. Sederhana sih, tapi penting. Sudah, sana pergi minggat sana. Saya baru tahu ada di Solok Selatan, ternyata kalau minta sesuatu harus ngomong dulu. Bapak-bapak sana ikut-ikutan saya pakai kacamata hitam, malah persis kayak tukang las. Coba, kenapa agama itu banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Makanya kita punya aturan namanya takwa. Takwa itu apa, Bu? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Ini pasti selamat. Apa perintah Allah bagi perempuan? Nutup aurat. Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Laki-laki auratnya hanya baina surrati warrukbati, hanya antara dengkul dan pusat. Jadi kalau di sini mohon maaf, umpamanya Bapak Ketua DPRD berangkat sholat Jumat hanya pakai sarung tok, nggak pakai baju, sah. Nggak percaya Pak, silakan besok dicoba.
Mungkin jamaah yang lain mikir, ini kurang 1 on ya. Tapi sah itu Pak. Tapi kalau cewek, seluruh anggota tubuhnya adalah aurat. Walaupun ada yang berbeda pendapat soal muka, tapi semuanya punya dalil masing-masing, nggak usah berdebat. Nah, pertanyaannya dia bilang begini, kenapa perempuan dalam Islam kok diperlakukan sedemikian rupa? Mereka didiskriminasi, harus nutup aurat. Apa pandangan Anda? Saya bilang, Mbak, you know Queen Elizabeth, kamu tahu nggak? Ratu Elizabeth di Inggris. Dia dianggap terhormat, Bu. Tidak semua orang boleh mendekat kepada Queen Elizabeth. Jangankan salaman, mendekat saja tidak boleh. Bagi kami umat Islam, perempuan dalam mata orang Islam itu lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Maka mereka harus kami hormati. Sampai terhormatnya perempuan, mohon maaf, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Yang kurang ajar Pak Bupati, anak saya umur 4 tahun pulang pengajian dari TV, dia tanya, Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Waduh, pusing saya jawabnya, Bu. Saya diem, anak saya tanya lagi, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diem. Akhirnya dia ngomong, kiai viral nggak bisa jawab. Oh, kurang ajar nih anak. Akhirnya saya jawab, kamu tanya apa nak? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu, Bah? Saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Anak saya langsung jawab, oh pantas ibu jalannya pelan-pelan. Emang kenapa nak? Takut surganya rusak? Coba sebelum saya lanjutkan, surga terletak di bawah kaki ibu, itu dalilnya ibu apa dalilnya anak? Dalilnya ibu apa dalilnya anak? Rata-rata jawab dalilnya anak. Hadis ini bisa dipahami dari 2 kacamata, Bu. Bisa dalilnya anak, bisa dalilnya ibu. Dalilnya anak berarti apa? Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau posisimu sebagai seorang ibu, surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena hari ini banyak kelakuan ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Anak umur 4 bulan sudah nggak dikasih ASI, malah diganti susu sapi. Makanya begitu gede Pak dengar adzan subuh, sholatu khairum minan naum, jawabannya emoh, karena anaknya sapi. Hati-hati. Ibu yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya berarti tidak mensurgakan anak-anaknya. Anak harusnya mendapatkan ASI, malah dititipkan kepada pembantunya. Sekarang siapa apa pembantu, Bu? Ngasih makan anak, pembantu. Nyuci baju anak, pembantu. Ngasih minum anak, pembantu. Bikinan kopi suami, pembantu. Ngasih makan suami, pembantu. Tidur bersama suami, istri, Bu, tidak mensurgakan anak. Anak nangis waktunya dapat ASI, ibunya malah senam. 1, 2, hati-hati. Ini yang suka ninggalin anaknya juga orangnya hadir ini. Juga ikut ketawa. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Ini mohon maaf, agama didesain banyak aturan, termasuk aturan untuk perempuan. Perempuan diatur bukan untuk menistakan perempuan, justru untuk menghormati dan menghargai perempuan. Makanya kalau saya punya prinsip Pak Bupati, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Pahala Pak. Makanya saya punya prinsip, semakin banyak sajadah bagi laki-laki semakin baik. Betul Bu? Diatur. Nah, aturan-aturan Islam inilah yang kemudian bagaimana ajaran Islam bisa ditangkap secara rasional. Saat itu begini Mas Jadi tanya sama saya, Gus,
Apa? Kenapa banyak ajaran Islam itu yang tidak bisa ditangkap oleh akal, dia bilang. Contohnya apa? Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai langit ke-7, dia bilang unbelievable. Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, tidak apa-apa, nggak masuk akal. Dia bilang apa lagi? Nabi Musa bisa membelah lautan, tidak masuk akal. Saya tanya, kalau Nabi Isa berjalan di atas air gimana bro? Kalau itu sulapan. Dan saya tes Pak, Deddy Corbuzier itu bisa berjalan di atas air dengan menggunakan triknya Pak, tidak tenggelam. Yang perlu Anda tahu, Deddy Corbuzier itu lulusan S3 dari Amerika jurusan psikologi, gelarnya PhD. Dia menjadi the best mentalist in the world di Amerika 2 kali. Deddy Corbuzier itu orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Akhirnya saya bilang waktu itu, jawaban saya apa? Terkait dengan akal. Mas Jadi tahu? Ayat pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad bunyinya apa? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Saya bertanya sama dia, orang belajar agama itu akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Coba kalau orang sini dijawab. Orang belajar agama itu akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Dia bingung. Saya tanya lagi, Mas Jadi, Anda saya tanya, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Coba ibu-ibu sini dijawab. Ibu, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dari mata turun ke hati. Jawaban ibu sama persis dengan jawaban Dedi. Saya bilang apa? Dedi, botak, dengerin. This is the big wrong. Kalau Anda mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati, Anda salah. Loh, buktinya apa Gus? Coba lihat keterangan saya. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kita tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena mata kita tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kita semuanya tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya cinta, indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tapi faktanya apa Bu? Bisa nggak orang buta jatuh cinta? Bisa. Mereka menikah Bu, menikah. Dan meteng Bu, hamil. Padahal matanya nggak pernah melihat. Itu membuktikan apa? Cinta itu tidak membutuhkan pandangan mata. Maka yang benar apa? Cinta itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta Bu, seburuk apapun pasangannya di hadapan manusia lainnya, hatinya tetap jatuh cinta. Dan yang perlu Anda ingat, jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Maksud saya apa? Belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal, tapi akal harus bermakmum dengan hati. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Disitulah kenapa kemudian kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang berakal. Caranya bagaimana? Sekolah. Tujuannya bagaimana? Berarti Pak Bupati Solok Selatan kalau menginginkan warganya pintar dan berakal, harus menjadikan pendidikan sebagai fokus utama Solok Selatan. Setuju Bu? Gak ada lagi berita anak Solok Selatan gak sekolah karena gak punya biaya. Gus Miftah dulu berangkat dari Lampung. Saya itu aslinya Ponorogo, lahir di Lampung. Istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya banyak yang Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena saya itu banyak Bu, anak berangkat ke pondok nggak tahu ini anaknya siapa. Bahkan kadang-kadang datang ke pondok dalam keadaan mabuk berat. Masuk pondok sambil begini, Gus saya mau ngaji, saya terima.
Alhamdulillah. Karena saya punya prinsip, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Lu bener kan? Orang baik punya masa lalu, orang jelek punya masa depan. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat dosa, sedosa-dosanya orang pernah berbuat baik. Makanya saya bilang, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Makanya di Jogja, di Jawa, Gus Miftah terkenal. Gus Miftah, presiden para pendosa. Saya kemarin dapat penghargaan bro dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang pertama, belangkon termahal sedunia. Saya lelang belangkon, saya sumbangkan ke Muktamar NU di Lampung. Belangkon saya laku berapa bu? 900 juta. 900 juta Pak Bupati. Coba Anda bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Isinya belangkon bu. Yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Jadi kalau truk itu belakangnya dilukis Pak, gambarnya Gus Miftah. Yang paling banyak tulisannya presiden para pendosa. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah, ada tulisannya, bokongmu adalah rezekiku. Ya Allah. Saya dulu berangkat ke Jogja bu, ibu saya nggak bisa ngasih biaya. Ibu saya bilang begini, nak, jangan sampai karena orang tuamu nggak bisa membiayai kamu kuliah, kamu berhenti sekolah. Terus saya gimana bu? Ibu hanya bisa mendoakan saja. Apa yang ibu saya lakukan waktu itu? Setiap habis sholat, saya dikirim Fatihah sama sholawat sama ibu saya. Ini pelajaran bagi ibu-ibu. Kalau anaknya sekolah di pondok pesantren, kuliah, tolong bacakan Fatihah, bacakan sholawat. Sehingga ketika saya berangkat ke Jogja, ibu saya, anakku Miftah, Al-Fatihah. Tapi ingat, cukup Fatihah, jangan ditambahi surat Yasin. Ibu-ibu punya anak di rumah kecil-kecil seperti ini, tidur, pegang kepalanya bu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh. Al-Fatihah. Bapak juga sama pak, punya istri mulutnya cerewet, gampang pak, tidur pegang mulutnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku tidak cerewet. Al-Fatihah. Masih cerewet pak, tambahi surat Yasin dan tahlilnya. Artinya apa? Pendidikan tidak hanya tanggung jawab Pak Bupati, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Nyatanya apa? Kemajuan sebuah bangsa itu dilihat dari pendidikannya. Bu, pengen nggak anaknya jadi orang besar? Yang perlu difokuskan adalah pendidikannya. Saya nggak suka sekolah Gus, pondok pesantren. Banyak jalan menuju Roma.